22. Curhatan Yongki saat mabuk. Yongki numpang ke mobil Miftah. Dalam perjalanan tidak pernah berhenti mengingatkan Miftah agar tidak membuka rahasia soal dirinya yang sudah menikah. Bahkan Miftah sampai jengah mendengar Yongki sok tidak peduli pada istri tetapi juga terlihat jatuh cinta. Sesampainya di klub malam, di sana ada Dani, Rafli, Heru, dan Bastian. Mereka semua membawa pacar masing-masing kecuali Yongki dan Miftah. "Mana pacar kalian?" tanya Dani. "Yah, aku mengajak kalian kumpul bukan buat pamer pacar. Aku ini sedang patah hati dan ingin happy-happy bersama kalian." "Lah, malah pada bikin aku semakin tambah nyesek," jawab Miftah kesal. "Mif, jadi lelaki jangan terlalu mellow. Aku kenalkan dengan cewek lagi deh yang lebih aduhai. Nanti bikin tuh mantanmu menyesal," sela Rafli. "Iya deh, kalau gitu panggilkan dua sekalian dengan Yongki. Sepertinya dia juga tengah bosan dengan Sinta," balas Miftah ingin terlihat reaksi keangkuhan Yongki tadi. Yongki hanya melirik. Dia tahu jika Miftah hanya sedang ingin mengetes saja. "Iya, tapi harus cantik sebanding dengan Sinta," jawab Yongki menjaga harga dirinya. Dia selalu ingin terkenal sebagai bad boy karena baginya dia keren. "Kalau itu tidak masalah, aku telepon dulu," jawab Rafli. Padahal malam ini Yongki sama sekali tidak mood gabung dengan teman-temannya. Tetapi hatinya juga tengah dongkol dengan istrinya yang terus mengganggu pikirannya. Saat minuman yang dipesan sudah datang, Yongki langsung meneguk dengan cepat. Pelan-pelan Yong, baru saja mulai nanti kamu udah mabuk kan gak asik," sela Miftah. "Sudah lama sekali aku gak minum," jawab Yongki cuek. "Wah, di sini aku atau kamu yang sedang butuh hiburan sih?" sela Miftah menahan tawa. Semua teman-temannya mulai minum seteguk demi seteguk, sedangkan Yongki seperti orang kehausan. Kemudian datang lagi dua wanita cantik yang tadi dipanggil oleh Rafli. "Yuhu, cantik juga," gumam Miftah. Yongki menoleh, menatap gadis itu sekilas kemudian berpaling lagi. "Aku mau sendiri, jangan ganggu aku," ucap Yongki mulai mabuk. "Loh, bukannya kamu tadi yang setuju aku panggilkan teman?" sela Rafli. "Tidak, nanti kalau ketahuan istriku dia akan marah. Dan itu sangat mengganggu pikiranku," jawab Yongki tanpa sadar. "Istri? Sinta maksud kamu?" pekik Rafli. "Bukan, tapi Indria. Dia adalah gadis bercadar yang entah wajahnya seburuk apa. Aku membencinya, dia selalu mengganggu ketenanganku," jawab Yongki yang membuat semua teman-temannya syok kecuali Miftah. Mereka begitu heboh karena tidak menyangka Yongki yang beberapa hari sempat menghilang ternyata sudah menikah. "Yongki, kamu sendiri loh yang cerita pada mereka. Jadi jangan salahkan aku," ucap Miftah sambil merekam Yongki agar menjadi bukti jika dirinya bukan yang membuka rahasia pernikahan Yongki. "Mif, jadi kamu sudah tahu? Astaga, kalau Yongki malam ini tidak mabuk, maka kita semua tidak akan tahu mengenai pernikahan Yongki. Wah, Yong, kamu tidak setia kawan," sela dan dikecewa. "Iya, tega kau tidak mengundang kami. Besok kalau aku nikah juga tidak mau mengundang kamu timpal Bastian. "Pantesan beberapa hari ini tidak terlihat. Ternyata betah di rumah dengan istrinya," sindir Heru. "Kalian ini apa-apaan sih? Aku sama sekali tidak ingin pernikahan itu. Tapi kenapa Indria terus saja membuat hatiku tidak tenang? Kenapa aku jadi merasa terbelenggu dan tidak bebas? Aku ini Yongki, hahaha. Aku dijerat oleh gadis bercadar. Aku adalah Yongki. Aku tidak boleh kalah padanya." Yongki terus merancau perkataan yang tidak jelas, membuat teman-temannya hanya menonton saja. "Mif, dia kenapa sih? Kenapa Yongki jadi frustasi gini?" tanya Heru penasaran. "Entahlah, dari yang aku lihat dia awalnya menolak istrinya. Tapi setelah menikah, dia mulai merasa nyaman dan jatuh cinta. Tapi kalian tahu sendiri kan bagaimana sikap Yongki yang sok jaim dan gengsi tinggi," jawab Miftah. "Wah, jadi penasaran seperti apa istrinya," gumam Bastian. "Nih aku kasih lihat fotonya," ucap Miftah antusias. Miftah memberikan foto viral Indria membuat mereka kaget dan syok. Semua tertawa karena Yongki selama ini selalu mengencani gadis seksi dan juga cantik jelita bak model. "Pantas saja Yongki frustasi," ujar Heru. "Kira-kira dia cantik atau tidak ya?" tanya Rafli. "Entahlah, tapi dari yang aku rasakan dia sangat cantik. Dan yang jelas dia sangat jago masak, juga wanita berpendidikan tinggi," jawab Miftah juga penasaran. "Iya juga sih, aura dia seperti wanita bukan sembarangan," timpal Bastian. "Halah, tapi dengan karakter Yongki yang sok pamer itu,
Dia hanya menyukai gadis seksi seperti Sinta, sela Rafli. Kalian mengejekku, gumam Yongki sambil menyandarkan dagunya ke meja kemudian tidur terlelap. Ya elah, belum apa-apa dia sudah teler, keluh Miftah. Sudah biarkan saja, kalau aku jadi dia pasti frustasi. Apalagi Abah Yongki sangat garang sekali, pasti tidak akan bisa menolak pernikahan itu, timpal Bastian. Semua tertawa lagi, membiarkan Yongki tertidur dan asik berpesta. Pukul 11 malam, mereka semua sudah setengah mabuk. Sudah saatnya mereka pulang karena besok pagi ada urusan pekerjaan masing-masing. Duh, Yongki bagaimana ini? Aku tidak kuat kalau nyetir bolak-balik. Aku udah keburu ngantuk, keluh Miftah. Kamu hubungi saja istrinya, saran Heru. Aku tidak punya nomornya. Coba aku pakai nomor ponsel Yongki saja, jawab Miftah meraih ponsel Yongki. Ketemu tidak? Kalau tidak, aku hubungi Sinta saja, tanya Bastian. Bentar, ini sudah ketemu, jawab Miftah. Yah, sudah terlanjur aku chat dan dijawab Sinta, timpal Bastian. Aduh, bagaimana ini? Pesanku juga sudah dibalas Indria, pekik Miftah panik. Kalau mereka berdua kemari secara bersamaan akan seru nih, antara kekasih dan istri, sela Rafli antusias. Wah, nanti Yongki kira-kira bakal pulang bersama siapa ya? Kita taruhan yuk, ajak Dani. Kacau kalian semua, sergah Miftah masih kasihan pada Yongki. Tidak apa-apa, aku juga penasaran bagaimana istrinya, bujuk Bastian. Taruhan apa nih kita? Tanya Rafli bersemangat. Yang kalah traktir minum selama sebulan di sini, jawab Dani. Oke, aku setuju, balas Seru. Sip, jadi semua setuju ya? Kalian pilih siapa yang berhasil membawa Yongki? Aku milih Sinta, tanya Rafli. Tentu si cantik Sinta dong, apalagi dia barbar, pasti tidak akan kalah, jawab Heru. Aku juga memilih Sinta. Kalau model pakai cadar dan berhijab gitu, pasti tipe perempuan yang pasrah ditindas dan hanya bisa termehek-mehek, ucap Bastian. Aku juga Sinta, terus kamu memilih siapa Mif? Timpal Dani. Aku tidak mau ikut-ikutan, jawab Miftah kesal. Ah, kau ini tidak asik, sergah Dani. Aku tidak sabar menunggu saat Sinta dan Indria bertemu, ayo kita menunggu di depan klub, ajak Heru. Iya, kau gandeng tuh Yongki, jawab Rafli. Yongki sudah tidak sadarkan diri nih, berat kalau aku sendiri, keluh Heru. Sini aku bantu, timpal Dani. Bastian, kau chat Sinta lagi deh, bilang kalau aku yang antar Yongki, sela Miftah. Ah, sudah terlanjur, mungkin dia sedang dalam perjalanan kemari, jawab Bastian santai. Ah, kalian ini jangan begini dong. Bagaimana nanti jika mereka bertengkar, sela Miftah cemas. Sudahlah, memang ini takdirnya Yongki. Kalau kamu tidak ikut taruhan, berarti kamu bukan kawan dong, sergah Heru. Ya sudah, aku memilih Indria, jawab Miftah terpaksa. Miftah tidak bisa berkutik lagi menghadapi teman-temannya. Dia hanya bisa pasrah dan berharap jika Indria terlebih dahulu datang dan membawa Yongki pulang sebelum Sinta. Bab 23. Harga diri seorang istri. Indria baru saja selesai membaca ayat suci Al-Quran. Walau dia sudah bisa menghafal, tetapi dia merasa lebih enak membaca sambil merenungi artinya dalam-dalam. Terkadang Indria sampai menangis, dan begitu rindu akan surganya Allah. Selesai membaca, dia segera meletakkan kitab suci Al-Quran ke tempatnya dan melirik ke arah jam. Sudah hampir tengah malam, tetapi Mas Yongki tidak kunjung pulang. Batin Indria resah. Walau Indria menolak untuk mencintai suaminya, tetapi jauh dari lubuk hatinya yang terdalam tetap merasa cemas dan khawatir. Berbagai pikiran mampir ke otaknya. Apakah Mas Yongki pergi bersama Sinta juga? Apakah dia malam ini tidak akan pulang? Batin Indria. Kemudian ponselnya berkedip. Ada satu pesan dari nomor suaminya. Setelah membuka, Indria cukup terkejut karena dia diminta untuk menjemput sang suami di tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Mas Yongki ini keterlaluan sekali. Bisa-bisanya meminta aku menjemput dari tempat seperti itu. Apakah dia tidak menghargai aku sebagai istri? Batin Indria kesal. Tetapi beberapa detik setelah diperhatikan lagi, tata cara bahasanya seperti bukan suaminya. Mas Yongki tadi numpang ke mobil Miftah. Mungkin karena dia mabuk juga, makanya meminta aku menjemput suamiku. Batin Indria. Walau pikiran menolak, tetapi hatinya pada akhirnya memaksa tubuh untuk beranjak. Bagaimanapun juga suami adalah suami. Terlepas dari sikap menjengkelkan, sebagai istri, Indria juga ada kewajiban untuk membantu suaminya ke jalan yang benar. Indria melepas mukenanya, berganti pakaian dan memakai cadarnya. Hari ini dia tidak memakai kacamata.
karena jika malam hari tidak begitu nyaman. Sepanjang perjalanan, Indria memantau ponselnya, melihat arah jalan yang sudah dikirimkan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Indria sampai juga. Dan di depan klub ada suami serta beberapa orang yang tidak dikenal. Bahkan di sana juga ada Sinta. Wah, istrinya Yongki sudah datang, gumam Dani. Wih, keren sekali dia, pekik Heru. Wah, bukan main mobilnya, balas Bastian. Indria mencoba tenang. Berhadapan dengan banyak lelaki asing seperti ini membuat dia merasa malu dan canggung. Mas Yongki, ayo kita pulang, ajak Indria. Tetapi Yongki sudah terlalu teler dan tidak berdaya lagi. Lelaki itu bersandar pada bahu Bastian. Kamu ngapain kemari? Biar Yongki pulang bersamaku, sentak Sinta. Para lelaki hanya diam, menanti apa yang akan dilakukan oleh Indria. Sedangkan Indria menahan nafas, sebenarnya dia malas ribut, tetapi kali ini harga dirinya yang sedang dipertaruhkan. Pulang ke rumah kamu maksudnya? Tanya Indria minta penjelasan. Kalau iya kenapa? Tantang Sinta. Atas dasar apa kamu membawa suamiku pulang ke rumah kamu? Mas Yongki sudah punya rumah sendiri dan tinggal bersamaku, balas Indria tegas. Wah, pekik teman-temannya Yongki tidak menyangka jika gadis bercadar yang terlihat anggun juga bisa melawan. Tapi dia tidak mencintaimu dan hanya mencintaiku, jawab Sinta bangga. Aku tidak peduli akan hal itu. Yang jelas pernikahan aku dan Mas Yongki sah secara agama dan negara. Jadi jika kamu berani memaksakan diri membawa suamiku pulang secara tidak langsung, kamu sudah merusak rumah tangga orang lain. Jangan lupa jika menjadi pelakor juga bisa terkena pasal, jawab Indria santai tapi menohok. Tapi aku mengenal Mas Yongki jauh sebelum kamu mengenalnya, bentak Sinta tidak terima. Dan kenyataannya aku memiliki surat pernikahan dari KUA yang secara mutlak sebagai simbol jika Mas Yongki adalah milikku, bukan milikmu. Lagian hubungan kamu dan Mas Yongki hanya hubungan yang setiap saat, bahkan detik ini juga bisa putus hanya dengan satu ucapan, balas Indria. Malam ini Indria yang tidak memakai kacamata menyorotkan kedua tatapan mata yang begitu tajam, tapi tidak menghilangkan aura keanggunan. Teman-teman Yongki bagai tersihir dengan karakter Indria yang kuat tapi elegan, dan suara yang penuh ketegasan. Bagaimana? Masih mau membawa Mas Yongki pulang? Silahkan saja, tapi setelah ini mari kita bertemu di kantor polisi, ancam Indria santai. Sinta ingin mengamuk, tapi menjaga nama baik di depan teman-teman Yongki. Mungkin jika hanya berduaan, serasa ingin mencakar wajah Indria. Jangan bangga dulu hanya karena surat pernikahan dari KUA. Sebentar lagi aku juga akan memilikinya dan menendang kamu dari kehidupan Yongki, balas Sinta berlalu pergi masuk ke mobilnya sendiri. Indria diam saja, tidak meladeni. Dia lalu mendekat ke arah Miftah. Kak, saya minta bantuannya untuk memasukkan Mas Yongki ke mobil, pinta Indria. Ah, iya, jawab Miftah tergagap. Sungguh sebenarnya Indria sangat tegang. Tetapi jika dia membiarkan suaminya berzina itu, sama saja dia mendorong Yongki ke jurang dosa. Setelah Yongki dimasukkan ke dalam mobil, Indria memakaikan sabuk pengaman agar suaminya tidak rubuh. Indria, kamu keren. Memang pantas menjadi dosen idola, puji Miftah. Terima kasih, tapi saya harap lain kali jangan mengajak Mas Yongki berbuat hal seperti ini lagi. Saya tidak punya hak untuk melarang kalian bergaul, tapi saya punya hak untuk mencegah Mas Yongki berbuat hal buruk yang dilarang Allah, jawab Indria. Miftah terpana. Mungkin jika Indria bukan istri Yongki, sudah akan dikejar sampai di lubang semut. Indria segera melajukan mobilnya secara perlahan, sambil sesekali melirik ke wajah suaminya yang tertidur pulas. Mas, sampai kapan kamu akan seperti ini? Aku merasa malu pada Abah dan Umi jika tidak bisa merubahmu. Mereka sudah berharap besar padaku, batin Indria sambil meneteskan air mata. Sesampainya di halaman rumah, Indria bingung juga bagaimana cara membawa suaminya itu masuk. Jika harus memapah, dia tidak yakin kuat. Mas Yongki, bangunlah, ucap Indria sambil menepuk pipi suaminya. Mas, bangunlah, timpal Indria lebih keras. Yongki mulai membuka mata, tetapi kesadarannya masih belum sepenuhnya pulih. Aku di mana? Tanya Yongki masih bingung. Di mobil, ayo keluar dan masuk ke rumah, jawab Indria tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Ah iya, jadi kamu yang menjemputku ya? Balas Yongki. Indria tidak mau menjawab. Rasa kesalnya sudah sampai di ubun-ubun, walau dalam hati terus beristighfar agar akal sehatnya tidak dikuasai amarah. Indria keluar duluan, kemudian Yongki juga menyusul. Saat Indria membuka pintu rumah, tiba-tiba ada tangan kekar yang memeluknya dari belakang. Indria kaget, dadanya bergemuruh dan hatinya berdebar-debar. Jangan marah-marah lagi,
Jika kamu begitu membuat aku jadi frustasi, bisik Yongki sambil memeluk dan menyandarkan dagunya ke atas kepala Indria. Indria sadar jika dia istri sah. Jangankan memeluk, untuk lebih dari itu Yongki punya hak. Tetapi sungguh Indria belum siap. Dia selama ini tidak pernah bersentuhan dengan lelaki lain, membuat dia langsung tegang dan memanas. "Mas, kamu mabuk, lepaskan tanganmu dan buruan tidur ke kamar," jawab Indria gugup. "Semenit saja, setelah itu aku akan menuruti semua ucapanmu," jawab Yongki. Indria mematung. Dia sama sekali tidak bisa bergerak dan tubuhnya terasa berat sekaligus panas.